Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Deli Ameliana, NIM 194280006 dari Prodi Sistem Informasi semester 8 kelas reguler plus. Nah, di sini beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada etika profesi, kode etik profesi, sejarah etika di bidang komputer, etika internet di dunia maya, cybercrime, dan yang terakhir adalah aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Untuk pengertian etika, apa sih etika itu? Dalam bahasa Yunani kuno itu disebutnya etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, yang merupakan adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika sendiri mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sedangkan etika secara umum atau secara luas itu merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Selanjutnya, untuk macam-macam etika itu dibagi menjadi 2 macam berdasarkan sudut pandang cakupannya dan sudut pandang jenisnya. Untuk sudut pandang cakupannya ada etika umum. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral. Lalu yang kedua ada etika khusus, yang merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Yang selanjutnya, yang berdasarkan sudut pandang jenisnya, ada etika deskriptif, yang merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Sedangkan untuk yang kedua ada etika normatif, itu mendasarkan penilaian pada sifat hakiki kesusilaan, bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Lalu untuk profesi, pengertiannya secara etimologi itu istilah profesi berasal dari bahasa Inggris atau profession. Sedangkan bahasa Latinnya adalah profecus, yang artinya mengakui. Adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Syarat profesi sendiri ada 8, yaitu menguasai pekerjaan, mempunyai loyalitas, mempunyai integritas, mampu bekerja keras, mempunyai visi, mempunyai kebanggaan, mempunyai komitmen, mempunyai motivasi. Kode etik profesi, definisinya adalah suatu bentuk aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat dan juga di lingkungan para ahli profesional. Sanksi pelanggaran kode etik antara lain ada sanksi moral, sanksi dikeluarkan dari organisasi jika kita melanggar suatu aturan atau suatu kebijakan. Nah, di sini adapun tujuan dan fungsi kode etik profesi. Yang pertama, untuk tujuannya itu menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi,
meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Sedangkan untuk fungsi kode etik sendiri itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Lalu kemudian ada sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Itu untuk tujuan dan fungsi kode etik profesi. Selanjutnya ada sejarah etika di bidang komputer. Di sini ada 4 generasi. Untuk generasi yang pertama itu di era 1940-an. Terdapat 2 peristiwa penting pada tahun 1940-an, yaitu Perang Dunia II dan lahirnya teknologi komputer. Lalu kemudian generasi 2 itu di era 1960-an. Meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut membuat Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan untuk generasi ketiga itu ada di era 1970-an, yang dimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Kemudian yang terakhir ada di generasi keempat, yaitu di era 1990-an. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat ini, yang tadinya komputer itu tabung, terus jadi LED, and then sekarang ada laptop yang bisa dibawa kemana-mana tanpa harus dicolokin ke CPU, and then ada tablet juga. Nah, itu semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kemudian selanjutnya ada etika internet di dunia maya. Kita harus menghindari mempublikasikan konten yang merugikan orang lain, yaitu 1. Tidak ikut campur pada unggahan orang lain yang tidak menjadi urusan kita. Jadi kalau misalnya ada artis atau siapapun itu, influencer, yang mengupload foto atau video, kita tidak perlu ikut campur untuk komen atau menjudge hal-hal negatif. Kalau kita tidak suka, kita skip aja. Lalu yang kedua itu tidak mencuri data orang lain. Yang ketiga, perhatikan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital yang berlebihan dapat mengisyaratkan kemarahan atau kekecewaan. Yang berikutnya, tidak membajak kekayaan intelektual orang lain. Cek kembali kebenaran konten ketika ingin membagikannya kepada orang lain. Jadi jangan asal share aja, kita cek dulu, kita cross check lagi apakah ini benar beritanya atau salah gitu. Kemudian membalas pesan atau urusan pribadi melalui pesan pribadi bukan ranah umum. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di media sosial. Selanjutnya ada cybercrime atau kejahatan di dunia maya, yaitu jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Jenis-jenis cybercrime itu ada akses ilegal. Akses ilegal ini pelaku memaksa masuk ke dalam akun seseorang tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tersebut. Yang kedua ada phishing. Phishing itu cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun.
Biasanya yang diincar itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penipuan OTP. OTP itu apa sih? On time password. Itu adalah kode rahasia elektronik yang dikirimkan khusus kepada pengguna. Biasanya OTP kan dikirim ketika kita mau melakukan transaksi keuangan secara online, kayak ataupun mau login akun, misalnya akun Shopee, itu pasti kita dapat OTP. Kemudian yang keempat adalah kejahatan konten ilegal. Kontennya itu berisi informasi yang dianggap tidak benar atau nggak etis dan mengganggu ketertiban umum. Itu yang kejahatan konten ilegal. Selanjutnya ada cyberterrorism. Cyberterrorism itu salah satu cybercrime yang merugikan negara dan bahkan mengancam keselamatan warga negara tersebut. Lalu yang terakhir ada aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Di sini ada prosedur pendirian bisnis, yaitu langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan bisnis atau badan usaha. Yang kedua, kontrak kerja. Kontrak kerja itu suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, prosedur pengadaan, terdiri dari prosedur pengadaan tenaga kerja dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Yang keempat ada kontak bisnis, seseorang dalam sebuah perusahaan, klien, atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Yang kelima ada fakta integritas, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang atau jasa atau panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau penyedia barang atau jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kayak untuk apa ya? Untuk mencegah adanya korupsi. Jadi dibuatkanlah si ikrar ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.